Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ya ibadallah, pada kesempatan sidang Jum'ah ini maka kita masuk kepada silsilah nasihati litulabil ilm, nasihatku untuk para penuntut ilmu, khususnya di Tadribid Du'ah Pondok Pesantren As-Salafiyah Muqbil Al-Wadi'i, dan umumnya kepada seluruh tulabatil ilm, anytime, anywhere, dimanapun mereka berada. Maka di petuah yang ketiga ini adalah, wahai para tulabatul ilm, ikhlaskan niat kalian dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan niat kalian dalam menuntut ilmu. Maka perlu diketahui apa definisi dari ikhlas. Ikhlas adalah mentauhidkan Allah di dalam seluruh amalan-amalan kita. Maknanya amalan-amalan kita hanya kita berikan kepada Allah. Seluruh yang namanya ibadah hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu bagaimana hubungannya menuntut ilmu? Harus ikhlas kepada Allah, karena menuntut ilmu adalah suatu amalan yang paling puncak prima, di mana dia hukumnya fardu ain, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Anas ibni Malik, dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yang sering kami sebutkan dan jalannya menjadi sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka setelah kita mengetahui dari hadis yang sahih li ghairihi ini bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi fardu ain bagi seluruh manusia, maka dari sini menjadi tolok pendalilan dari nasihat kita yang ketiga, ikhlaskan diri kalian dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu tadi di dalam hadis wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menuntut ilmu, berarti menuntut ilmu ibadah. Dan jika menuntut ilmu adalah ibadah, maka harus dipalingkan hanya kepada Allah. He is the one and only. Maka hanya diberikan amalan yang paling puncak prima dari menuntut ilmu ini, tujuannya hanya kepada Allah. Maka pendalilannya banyak di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin
maka tidaklah diperintah dari seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu dari ibadah agar illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah, menuntut ilmu hanya kepada Allah. Dan di ayat yang lain di surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, maka beribadahlah kepada Allah dan menuntut ilmu dari ibadah yang fardu ain, maka ibadahlah kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a, dengan mengikhlaskan menuntut ilmu hanya untuknya dan tidak diberikan kepada makhluk, kepada tujuan selain Allah Jalla wa'ala. Adapun pendalilan di dalam sunnah, setelah tadi dua pendalilan di Al-Quran, hadis yang muttafaqun alaih dari Umar bin Al-Khattab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal mu'minuna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa sungguhnya tidak ada amal-amal soleh yang diterima oleh Allah kecuali niat ikhlas diberikan untuk Allah. Kemudian dimisalkan barang siapa contohnya ibadah hijrah. Ibadah hijrah diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala tersebut. Dan barang siapa yang niatnya berhijrah namun untuk mencari dunia dan seisinya, seperti menikahi perempuan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka inilah pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa kita beribadah harus diberikan kepada Allah saja, dan sebesar-besarnya ibadah adalah kewajiban menuntut ilmu. Maka kita menuntut ilmu hanya diberikan kepada Allah. Maka kita hadir di sini di sistem tadribud du'at di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kita menuntut ilmu bertahun-tahun, berbulan-bulan, berwindu-windu. Apa tujuannya kalian duduk di sini? Harus kalian ikhlaskan. Kalian datang kemari hanya untuk tujuan ibadah kepada Allah semata. Tidak dipalingkan kepada tujuan dunia, tidak dipalingkan kepada tujuan-tujuan tendensi tertentu untuk dilihat manusia, untuk disebut bahwa dirinya seorang syekh, ustadz ataupun syekhul Islam, alim minal ulama, dan tujuannya agar dinaikkan derajatnya dengan belajar menjadi orang-orang yang bisa dianggap menjadi orang yang soleh, atau biar disebut di desanya menjadi orang yang alim. Maka tujuan-tujuan dunia ini kita singkirkan dari hati kita. Maka di sana telah datang adillah di Al-Quran dan Sunnah, uqubah asyadidah, balasan yang keras dari Allah bagi mereka orang-orang yang mencampur niat antara menuntut ilmu yang tadinya untuk Allah dipalingkan kepada menuntut ilmu untuk dunia, agar disebut orang alim, agar menjadi mudir pondok pesantren, dan setelah itu mendapatkan dunia-dunia yang mudah, agar mendapatkan kemudahan melamar dari anaknya ustadz dikarenakan dia menjadi alim. Maka untuk tujuan dunia seperti ini Allah telah mewanti-wanti di banyak adillah. Di antaranya di Al-Quran Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladina laysa lahum fil akhirati ilan nar
wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maknanya dari ayat ini, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang beribadah menuntut ilmu. Kita contohkan di sini menuntut ilmu karena pembahasan kita menuntut ilmu, dan ini maknanya luas segala ibadah. Menuntut ilmu, sholat 5 waktu di masjid, puasa sunnah, tujuannya misalnya diberikan untuk dilihat manusia, untuk dunia, itu maknanya. Maka dikatakan oleh Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang menuntut ilmu, di mana dia recitation Al-Quran, bangun jam 4 setelah adzan awal, melaksanakan sholat witir, murajaah Al-Quran, setoran Al-Quran mulai dari jam 8 sampai menjelang duhur, kemudian mengikuti pelajaran-pelajaran dan menghafal mutun dan menghafal Al-Quran yang ditasmi bahkan dengan qiraat sab'ah, dan menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Maka ini perjuangan yang besar dalam menuntut ilmu. Dikatakan oleh Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, kamu berlelah-lelah menuntut ilmu tadi, bangun dari awal adzan awal, kemudian tidur jam 10, dan seterusnya bergulir sistem ini kepada kalian sehingga kalian menuntut ilmu. Namun man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, tujuannya agar kamu pulang disebut orang sekampung, menjadi alim, menjadi ustaz, menjadi fulan yang tinggi derajatnya, agar diberikan pondok pesantren yang ada di masyarakat kepada dirinya, dan agar dimudahkan dunia-dunia kepadanya dan disanjung. Maka jika tujuannya ibadah menuntut ilmu tadi untuk mendapatkan dunia tadi, apa jawaban dari Allah? Man ismu syart, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang beribadah menuntut ilmu namun ingin mendapatkan dunia dan zinataha, kemewahannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Kami tidak akan pernah mendolimi atas niatnya. Kami berikan apa yang diinginkan. Maka menghafal Al-Quran, menghafal hadis, apa yang diinginkan? Ingin disebut aku qari dari qiraah sab'ah, imam qiraah sab'ah, dijadikan dia menjadi imam di masjidnya, dijadikan dia lakob-lakob dia seorang qari, dia orang penghafal Al-Quran, dan dia pemuda yang saleh. Dan akhirnya banyak orang tertumpu padanya atas hafalannya, atas indahnya hafalan Al-Quran, atas indahnya suara yang dia lantunkan, dan atas hafalannya dari kiroahnya yang banyak. Maka dibaca satu surat dengan banyak kiroah. Kiroah Wars an-Nafi', kiroah Khalaf an Hamzah, kiroah Duri anil Kisai, kiroah Hafaz an Asim yang menjadi asas. Maka semua orang ta'ajub dengan apa yang ada pada orang ini, dan orang ini tujuannya belajar untuk disebut bahwa dirinya alim, untuk tujuan diberikan dunia kepadanya, semua perkara yang berhubungan dunia, maka dialah bidangnya. Maka apa kata Allah? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha, diberikan, kami berikan kepada mereka apa yang diinginkan, dimudahkan. Ingin terkenal, terkenal, menjadi dai populer, dai sejuta umat. Dan di YouTube semua yang merupakan kajian-kajiannya dipenuhi dengan wajah-wajahnya menjadi dai yang populer. Maka semua orang menyanjungnya, semua orang menjadi pengikutnya, menjadi dai sejuta umat. Apa yang dia inginkan Allah berikan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dizalimi. Apa makna wahum fiha la yubkhasun? Ditafsirkan oleh Imam Qatadah, wahum fiha la yubkhasun ay Allah la yadlimu alaihim, Allah tidak akan mendoliminya. Apa yang diniatkan dari dunianya Allah berikan.
ingin terkenal tujuannya Allah berikan. Menuntut ilmu agar suaranya indah dan qiraahnya banyak, semua orang menjadi belajar kepadanya dan semua orang menyanjungnya. Apa yang dia niatkan dari riya dan sum'ah dan popularitas dan uang dan dimudahkan untuk menikahi perempuan-perempuan, maka semua niat-niat dunia ini akan mudah. Maka kata Qatadah, wahum fiha la yubkhasun, mereka di dunia ini la yubkhasun ay la yuzlamun, la yuzlamun, tidak akan didolimi oleh Allah. Apa yang diniatkan instan jadi. Niat ingin menjadi, mendapatkan dunia, mendapatkan. Niat menjadi tersohor, tersohor. Niat menjadi dai sejuta umat, menjadi dai sejuta umat. Mempunyai mad'u yang banyak, beraneka ragam, mempunyai mad'u yang banyak. Memimpin pondok pesantren lebih dari satu, memimpin lebih dari satu. Semua diberikan. Wahum fiha la yubkhasun. Dan tafsir Qatadah ini sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid wa huwa ibnu Zurai', an Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, min asbatinas dari Qatadah, maka sanadnya sahih. Kemudian di akhir ayat disebutkan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Maka sayangnya di hari akhirat, mana amalan-amalan menghafal Al-Qur'annya yang melelahkan, mana amalan-amalan menuntut ilmunya yang sangat membuat dia tidak bisa tidur, baik di siang hari ataupun di malam hari karena murajaah dan murajaah. Mana? Apakah dia akan mendapatkannya bagaikan gunung Semeru yang besar dari amalan-amalan menghafal Al-Quran dan hadis? Jawabnya nothing. Tidak ada. Habaan mansuro, bagaikan debu yang berterbangan. Bahkan bagi dia yang berhak api neraka. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka bagi mereka itu, orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya dunia dan dunia, di hari akhirat tidak akan ada pahala baginya menuntut ilmu, tidak ada pahala baginya begadang, tidak ada pahala baginya menulis kitab, tidak ada pahala baginya recitation 30 juz dalam beberapa bulan, melelahkan. Semuanya habaan mansura. Kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang dilakukan batil, sirna, tidak ada bekasnya, dan laisa lahum fil akhirati illan nar, kecuali dimasukkan kepada api neraka. Di dalam ayat ini, di dalam surat Hud, gambarannya sangat jelas. Ibadah yang tadinya untuk Allah menuntut ilmu, ibadah yang agung, thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin, kok menjadi bumerang bagi orang yang melaksanakan menuntut ilmu ini menjadi di api neraka? Karena tadi wrong path, salah jalan di saat menentukan niat. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, niatkan mulai dari sekarang, perbaiki niat kalian. Kenapa kalian datang di Tadribi Duat Pondok Pesantren Salafiyah Muqbil Al-Wadi'i? Untuk apa? Untuk mendapatkan beasiswa ke Yaman gratis? Untuk apa? Untuk kalian mengambil ilmu-ilmu hadis agar dikenal sebagai ahlul hadis? Apa tujuannya? Maka perbaiki niat untuk Allah. Ini pendalilan di dalam Al-Quran. Maka pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad serta Ibnu Hibban, yang mana sanadnya bertumpu kepada Fulayh ibnu Sulaiman an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ma'mar an Sa'id ibni Yasir an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allamal ilma yabtagi bihi wajhallah illa talabahu li gharadin maksabin minad dunya
falam yarih raihatal jannah. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu yang wajib, yang harusnya diberikan kepada wajah Allah, untuk menghadapkan wajah Allah di surga, melihat Allah masuk surga, namun dia palingkan untuk memperoleh kenikmatan dunia. Aku belajar agar upgrade, seperti dulu kita pernah waktu belajar di Al-Irsyad. Waktu diterima di sana, maka kita diwawancara. Ternyata banyak di antara kami yang tidak lulus karena niyah di dunia. Di antara mereka ada yang sudah hafal 15 juz dan seterusnya. Kenapa tidak diterima? Di saat kami tanya pun, aku ini pekerja pengajar agama, namun kelasnya masih kelas teras. Kata mereka, belajar di Al-Irsyad di tempat tertentu, nanti kami naikkan derajatnya, kamu menjadi pengurus yang tinggi. Maka sebagian manusia belajar untuk upgrade agar dia mendapatkan pekerjaan yang lebih mulia daripada pengajar-pengajar hanya sekedar pengajar TPA dengan belajar di pondok pesantren tertentu dan mendapatkan ijazah, bisa naik derajatnya menjadi pengurus ataupun pengajar resmi, dan uangnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi dari pejabat teras menjadi pengajar di masjid. Dan di antara mereka kita sadari, dari duat misalnya di Indonesia, sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun belajar di Indonesia, kita akan memandang kepadanya misalnya Ustadz, alhamdulillah. Namun dia mengupgrade dirinya, dia merasa dirinya bertahun-tahun belajar di Indonesia, orang hanya memicingkan, Ustadz Indonesia, maka aku harus mengumpulkan uang dan aku harus daftar dan diterima. Akhirnya daftar diterima di Jamiah Al-Islamiyah ataupun ke Yaman, atau belajar di Jamiah di Yaman, di Fius dan sebagainya. Maka dia mengupgrade dari Ustadz lulusan Pondok Indonesia menjadi Ustadz keluaran Yaman, keluaran Jamiah Islamiyah di Saudi. Di-upgrade, akhirnya dia menjadi orang-orang yang merasa dirinya berhak untuk mudir pondok pesantren. Aku datang nih dari Yaman 2 tahun, meskipun 2 tahun yang penting di luar negeri. Aku datang nih dari Saudi, LC dan sebagainya. Maka tujuannya, kalau dia bertahun-tahun di Indonesia hanya menjadi dai dalam negeri, dai domestik, namun aku kalau pergi ke Yaman menjadi dai luar negeri, menjadi dai yang belajar dengan masyayikh, akan ditingkatkan derajatku dan orang akan menanyakan kepadaku, lulusan mana? Yaman. Bagus, jayyid, bravo dan sebagainya. Maka berapa dari manusia tujuannya menuntut ilmu untuk mengupgrade dirinya agar mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak, agar naik kepada tangga-tangga popularitas yang lebih tinggi, dan juga agar naik kepada jabatan yang lebih tinggi. Maka please, di hadis ini pun setelah ayat tadi, waman ta'allamal ilma, yang harusnya dia itu yabtagi wajhallah illa yatlubuhu li gharadin minad dunya, namun dia menuntut ilmu untuk tujuan dunia, upgrade tadi agar lebih tinggi derajatnya, maka lam yarih raihatal jannah, bagi dia mencium bau surga pun tidak akan mendapatkan, maka bagaimana akan masuk kepada surga? Maka ini ya ibadallah, hadis yang kami baca hadis yang hasan. Fulaih ibnu Sulaiman saduq hasanul hadis, dan semua rijalnya thiqat, maka hadis ini hadis yang hasan. Dan di akhir dari khutbah yang pertama ini kita tutup dengan, di sana ada hadis juga yang lebih dahsyat, di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan awal man yus'aru finnar, dari kaum muslimin, di antara mereka ada orang-orang yang pertama kali dicampakkan
kepada api neraka dari kaum muslimin, dan mereka melaksanakan amal-amal soleh. Disebutkan yang pertama, dan ini tidak akan kita jelaskan, orang yang mati syahid katanya. Dan yang kedua, orang yang paling banyak menginfakkan harta-hartanya. Dan yang ketiga, penuntut ilmu. Dua ini kita lewati, orang yang mati syahid katanya, dan orang yang menginfakkan hartanya katanya. Kita singkat. Maka meninggal 3 orang, yang mati syahid, yang banyak menginfakkan harta, dan penuntut ilmu. Didatangkan di depan manusia di hari kiamat kelak, dan api neraka akan dimasukkan kepadanya 3 orang sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan dari api neraka. Siapa 3 orang ini? Orang muslim zahirnya. Siapa 3 orang ini? Melaksanakan ibadah yang agung. Pertama, orang yang katanya mati syahid. Didatangkan, liman qatalt, untuk siapa kamu di medan perang dan terbunuh? Li ajlik ya Rabb, untuk kamu wahai Allah, fi sabilillah. Kadzabt, fakadzabu, didustakan oleh Allah dan malaikat. Maka Allah yang mengetahui apa yang diisi hatinya, dikatakan, walakin qatalta likai yuqal ala annaka jari, annaka syuja'. Maka tidaklah kamu berperang dan terbunuh di medan perang bukan karena Allah, karena kamu rebutan kursi dari parlemen, karena kamu demo, dan kamu demikian dan demikian, bukan karena Allah. Mati kamu untuk tujuan patriotisme, mati kamu untuk tujuan aku orang yang paling berani. Maka di saat terjadi demonstrasi, dia paling depan melawan Brimob, akhirnya terbunuh, bukan dari karena Allah. Maka didustakan oleh Allah dan didustakan oleh para malaikat. Ternyata dia mati karena ingin disebut pejuang reformasi. Di saat terjadi demo menurunkan presiden, dia pejuang reformasi. Atau dia tujuannya untuk demonstrasi melawan pemerintah, atau membela dari kelompok, golongan, partai, kursi, parlemen dan sebagainya. Maka untuk tujuan seperti ini bukan karena Allah, didustakan oleh Allah, tapi kamu tujuannya mati untuk mendapatkan nama-nama yang kamu inginkan, bahwa kamu pemberani dulu, dan sekarang kamu telah mendapatkan dengan gelar pahlawan reformasi, yang mana mati ditembak oleh Brimob karena menyerang Brimob misalnya. Maka pahlawan reformasi di dunia disanjung, diabadikan, dijadikan monumen. Namun di hari akhirat dusta semuanya, bukan karena Allah. Maka apa? Dilemparkan ke api neraka. Kedua, orang yang banyak menginfakkan harta. Dikatakan liman anfaqta amwalak, untuk apa kamu dulu di dunia menginfakkan dan menginfakkan kepada pondok pesantren dan orang-orang miskin? Untukmu wahai Allah, didustakan juga. Kadzabta fakadzabu, kamu bohong dan dusta, didustakan oleh malaikat. Lalu disebutkan, bal anfaqta amwalak likayuqal annaka jawad, kamu menginfakkan harta agar dikenal, populer, bahwa kamu adalah dari penginfak kaum muslimin yang masyhur. Maka di masjid-masjid yang kamu buat tertulis di luarnya atau di dalamnya, di tembok yang terukir dengan tinta emas, masjid ini yang membuatnya fulan ibnu fulan, sedekah dari fulan ibnu fulan. Maka apa faidahnya? Kamu ingin disebut jawad ataupun miliardernya kaum muslimin yang menginfakkan untuk kaum muslimin, dan kamu telah mendapatkan popularitas itu, maka di akhirat tidak mendapat apa-apa, dilempar kepada api neraka. Yang ketiga, inilah poin kita. Seorang penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran, mengamalkan dan mendakwahkan, menjadi dai kabir, kemudian didatangkan di hari akhirat, liman talabtal ilma, untuk siapa kamu menuntut ilmu?
Kamu tidak tidur begadang menghafalkan ilmu, murajaah, menghafal hadis. Untuk siapa? Li ajlik ya Rabb. Aku itu menuntut ilmu untuk kamu. Maka didustakan, fakadzabuhu. Maka didustakan. Lalu dibongkar apa niatnya? Walakin talabtal ilma likay yuqal annaka alimun, annaka syekhun. Kamu menuntut ilmu agar mendapatkan popularitas, disebut syekh, disebut ustadz kabir, diberikan fasilitas dunia dari pondok pesantren dan perumahannya, dan mengajar di masjid dengan gaji yang tinggi, atau mengajar di televisi-televisi dengan gaji 1 tahun 1 miliar. Itu tujuan kamu menuntut ilmu. Maka sohiba ilan nar. Orang ini tidak mendapatkan pahala di hari akhirat dari menuntut ilmunya, bahkan dilemparkan ke api neraka. Inilah poin pendalilan bahwa menuntut ilmu yang harusnya diberikan kepada Allah, namun untuk tujuan dunia malah menjadi bumerang, akan mencelakakan diri kita menjadi penghuni api neraka. Iya dan billah. Maka kita meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiru.